Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Putri Novitasari. Saya mahasiswi dari Pancasakti University Bekasi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di dalam video kali ini, saya ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah PPKN dari dosen pengampu Ibu Fitra Mulyati. Untuk video kali ini, saya ingin menerangkan atau menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Untuk video selanjutnya, kita bisa lihat di video selanjutnya, teman-teman. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM juga pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Dan ada jenis-jenis HAM yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal rights. Adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality rights, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights, adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dan apabila didasarkan pada sifatnya, maka pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Disebut pelanggaran HAM berat apabila sifat pelanggaran tersebut adalah mengancam ataupun membahayakan nyawa orang. Sementara yang dimaksud dalam pelanggaran HAM ringan adalah perbuatan yang tidak sampai mengancam atau membahayakan jiwa orang lain, namun tetap saja membahayakan jika dilakukan. Berikut adalah 5 contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI yang merupakan pembantaian nyawa banyak orang. Dan selanjutnya ada kasus pembunuhan Munir. Kasus pembunuhan atas aktivis buruh bernama Marsina. Ada juga peristiwa Tanjung Priuk dan tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II. Ada juga peristiwa Trisakti dan juga kasus di Abepura, Papua. Dan masih banyak lagi. Dan aku juga memiliki 5 contoh kasus pelanggaran HAM ringan, adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pada zaman Orba, di mana kebebasan berpendapat dikekang. Yang kedua, kasus pencurian yang mengambil benda milik orang lain. Yang ketiga, kasus perusakan benda milik orang lain. Yang keempat, kasus penghinaan atas diri orang lain yang merendahkan harkat dan martabatnya. Yang kelima, ada kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
Nah teman-teman, segitu aja penjelasan mengenai HAM dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu datangnya dari aku. Kalian bisa share, komen, like juga video ini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.